dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk minta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi ya dari pemeriksaan penyidik 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan juga semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan menjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah kotel efek dari putusan KIP. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Gunatwa selama ini sebenarnya bukan yang singkatnya, perjuangannya panjang. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Gunatwa itu melakukan, karena waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya itu nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Gunatwa
memasukkan. Kalau nggak ada, berarti Anda melanggar undang-undang kehakiman, bisa kena 10 tahun. Cabut mereka, ayo keluar. Keluar tapi hanya satu. Yang diingat gini, Mbak, nggak semua pemeriksaan ada lagi. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo. Ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Munarto pada ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya guru berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Munarto mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobu Yakob, Dekan Pak Nardi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi ya, Profesor Dr. Muhammad Naim, bukan Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiati. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada harusnya ada. Dan di situ nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Munarto itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti silahkan ditanya sendiri ke Pak Komjen. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau pernah langsung kan dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan ini Jokowi atau enggak? Gitu. Ya. Dan kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oke. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya, punya kakak saya, punya ayah saya, nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, loh, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari, saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan teman-teman mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan dari tanggapan teman-teman kita dari cuplikan video ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdurrahman, yang jujur Allah lindungi, yang tidak jujur akan Allah buka aibnya. Teman-teman, disampaikan oleh Jumini, rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Teman-teman, Tarjono memberikan opini cerdasnya, ya Allah hancurkan orang-orang yang ikut bersengkokol, hilangkan kebohongan. Teman-teman, Patriot berkomentar, ini kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dan kejujuran kalau rakyat mau menaruh kepercayaan. Teman-teman, Matu Valintar juga memberikan tanggapannya kalau ijazah Jokowi itu udah diperlihatkan. Karena mengapa tidak diperlihatkan? Karena aspal jadi berbelit-belit nyatanya. Sukirman juga memberikan tanggapannya, dari dulu kalau pejabatnya jujur negara akan makmur, sayangnya masih banyak yang mendusta. Teman-teman, Anwari juga memberikan tanggapannya, rakyat dipaksa suruh mengakui ijazah palsu jadi asli. Rakyat dah pada cerdas. Teman-teman, Imron Salim memberikan tanggapannya, inilah kalau hakim kena suap. Jadi keputusan cenderung lama, tidak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ti Setia, malingnya mudah-mudahan tertangkap. Jelas harus dihukum. Ajarkan rakyat Indonesia yang indah, makmur, tenang, damai. Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Teman-teman, Kusmayani juga memberikan tanggapannya, pejabat selalu dikenal dengan duit dari rakyat, sumpah rugi tidak ridho sama sekali. Teman-teman, Vita Bait memberikan tanggapannya, rakyat menunggu kejujuran, bukan pembenaran. Tidak ada yang tahu umur seseorang, kematian paling dekat daripada membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Teman-teman, Jaya Latulisi memberikan tanggapannya, kalau sudah terbukti ijazah palsu Mulyono, kenapa hakim dan penegak hukum sampai detik ini masih aman dan semua diam? Dan para termul mati-matian mempertahankan kebohongan ini. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Ichwan. Ayo para aparat penegak hukum ajarkan rakyat tentang keadilan, kejujuran dan penegakan hukum agar rakyat dapat hidup damai dan tentram sebagai warga negara. Teman-teman, Eki Sumarwani, penegak hukum gak takut dosa, ingat Allah tidak jujur, jadi tahu orang-orang yang selalu bohong dan hianat, camkan Pak Hakim. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh teman kita Tata Mang Suparma, rakyat cuma menunggu kapan penegak hukum bisa jujur. Masalah yang remeh-temeh, susah, dan gak bisa menyelesaikan. Teman-teman, disampaikan oleh Lampung Palembang, Roy Suryo harus menjadi presiden. Dia pahlawan kebenaran dan Dr. Tifa wakilnya. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Jalal Laudin. Dia berkomentar kalau para pejabat Konoha yang tak jujur malah disayang dihormati karena banyak uang dan hartanya. Rasa Sarimi memberikan tanggapannya, dah penjarakan semua dari yang punya ijazah palsu, membelanya dan antek-antek dan temu-temu yang giring semua ke penjara karena semua sudah menjadi pembohong. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Adies Lau, kalau hukum cuma membela satu keluarga saja, mending bubarkan saja penegak hukumnya. Percuma rakyat bayar mahal kalau penegak hukum amburadul gara-gara satu orang negara jadi kacau balau. Negara kalau salah, ya satu keluarga bubarkan saja, nggak usah ada negara. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Laisi, hakim harus benar-benar jujur, jangan takut sama Jokowi, takutlah sama Sang Pencipta. Ingat, Pak Hakim, pengadilan Anda hanya semu, tapi pengadilan Sang Pencipta itu kekal. Ya teman-teman, Hokiklan memberikan tanggapannya, semoga hakim benar. Hakim yang benar artinya hakim yang jujur dalam memutuskan keputusan. Mokhamdan memberikan tanggapannya, negara ini akan berwibawa dan dihormati baik dari dalam maupun luar jika betul-betul jujur dan adil demi hukum tegak. Atau kita lanjut di sini sampai oleh Sumarti, apapun hasilnya rakyat tetap menunggu keputusan hakim yang jelas. Ya teman-teman, sampai oleh Supriyadi, rakyat menanti aparat hukum yang jujur, bukan yang doyan digodok. Ya teman-teman, Taman Supriyadi memberikan tanggapannya, hati-hati masih ada termul, asal ngomong tidak perlu benar atau salah, itu adalah termul. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Yul Julius, kalau terbukti ijazah milik Jokowi itu palsu, kami rakyat Indonesia minta tegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak pandang bulu kedudukan Jokowi sama dengan rakyat Indonesia yang lainnya di muka hukum. Terima kasih. Teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian teman-teman lewat komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.